Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang. Seperti biasa, selama lebih kurang 60 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan bincang-bincang bersama dengan para narasumber. Dan di kesempatan kali ini kita edisi spesial dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila. Kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang telah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya akan menyapa para narasumber kita yang telah terhubung. Yang pertama saya ingin menyapa ada Bambang Ismanto selaku Ketua DPD GMPPK Lampung. Selamat sore. Ya, selamat sore Mas Bambang Ismanto. Bisakah mendengar suara saya? Iya, baik. Oke. Iya, kita belum menerima suaranya di studio kami ya. Mungkin akan masih kita nantikan untuk suaranya bisa masuk ke studio kami ya. Baik. Kemudian juga ada Ibu Hajah Miss Gustini. Beliau adalah Ketua DPW Serikandi Pemuda Pancasila. Selamat sore Ibu Miss Gustini. Selamat sore Bang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya Ibu Miss Gustini. Kemudian satu lagi ada Rafika Trisha Ananda MPD Ketua PD PPM Lampung kita. Selamat sore Mbak Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya kembali Vika. Dan satu lagi juga kami ingin menyapa ada Pak Bambang Irawan selaku Sekretaris Caretaker DPD KNPI Lampung. Selamat sore Pak Bambang Irawan. Assalamualaikum, selamat sore Mas, selamat sore semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk para narasumber yang sudah terhubung ya bersama kami di aplikasi Zoom pada kesempatan sore hari ini dalam Sudut Pandang. Dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada bersama dengan keempat narasumber kita pada kesempatan sore hari ini. Cukup banyak memang narasumber kita karena memang ini edisi spesial untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Kita akan mengangkat tema yaitu mengenai Pancasila sebagai perekat bangsa. Kita nanti juga akan menanyakan sudut pandang dari masing-masing para narasumber kita. Seperti apa sih Pancasila di mata para narasumber kita ini yang kebanyakan memang masih sosok-sosok pemuda ya. Yang tentunya memiliki hal-hal yang mungkin sesuatu yang dialami ataupun juga dirasakan terkait dengan pengalamannya bersama dengan Pancasila sendiri mungkin ya selama ini. Baik, dan seperti biasa di line telepon pemirsa TVRI Lampung, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 072176241194 ataupun juga di 08117221 terkait dengan mungkin ada komentar ataupun juga pendapat Anda sendiri mengenai Hari Lahir Pancasila ini. Silakan kami juga nantikan untuk kebersamaan Anda semuanya. Baik, kita akan langsung berbincang bersama dengan para narasumber kita. Sesuai dengan tema kita adalah Pancasila sebagai perekat bangsa. Saya ingin bertanya satu persatu mungkin kepada para narasumber. Ini bicara tentang Pancasila sebagai perekat bangsa. Bagaimana menurut sudut pandang para narasumber kita? Saya ingin meminta pendapat dari Mas Bambang Ismanto terlebih dahulu selaku Ketua DPD GMPPK Lampung. Bagaimana menurut Anda sebenarnya Pancasila sebagai perekat bangsa itu seperti apa? Iya, baik. Mas Bambang Ismanto, kami masih belum menerima suara Anda di studio ya. Mungkin bisa dicek kembali pengaturan suaranya. Oke, baik, kita coba ke Ibu Miss Gustini dulu terlebih dahulu mungkin sambil menantikan Mas Bambang Ismanto untuk mengatur terkait dengan aplikasi Zoom-nya. Ibu Miss Gustini, bagaimana pendapat Ibu Miss Gustini sendiri terkait dengan Pancasila sebagai perekat bangsa? Baik, terima kasih Mas Satria ya. Salam hormat juga buat rekan saya. Ini ada Mbak Vika ya, Ketua PD PPM Lampung. Kemudian ada Mas Bambang Ismanto sebagai DPD GMPPK. Terus ada Mas Bambang Irawan ya, ada dua Bambang pada sore hari ini yang bergabung. Beliau ada Sekretaris KNPI Lampung ya, Caretaker. Salam sehat selalu, salam sejahtera selalu, Tabi pun. Mas Satria, memang ini kebetulan hari ini memang kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Yang mana
pada 1 Juni 1945 itu Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasan. Sehingga lahirlah namanya gagasan Pancasila ini yang dipelopori oleh pendiri bangsa, oleh Bung Karno, yang menyampaikan gagasan pemangkasan negara Republik Indonesia untuk merdeka, yakni Pancasila. Sebenarnya pidato tersebut kalau kita melihat sejarah dipersiapkan secara tertutup waktu itu oleh Bung Karno, bagaimana seorang pendiri bangsa mempunyai wawasan yang luar biasa menurut saya sebagai salah satu kader ya, salah satu pemuda di bangsa ini, karena saya juga bersama teman-teman di KNPI, bersama Mbak Vika dan Bambang, kita bernaung di KNPI juga waktu itu, di mana menurut saya ini adalah satu hal yang luar biasa pemikiran dari seorang pendiri bangsa, karena pada waktu itu memang pidato Bung Karno yang mempersiapkan secara tertulis mengenai aklamasi mengenai rencana kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan oleh BPUPKI pada saat itu. Di dalam tersitu beliau menyampaikan bagaimana gagasan dasar dari negara Republik Indonesia yang sampai hari ini, sampai saat ini kita setia pada NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jadi tertulis jelas bahwa memang di dalam 5 sila Pancasila tersebut bagaimana pemikiran gagasan seorang pendiri bangsa ingin mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam satu wadah, dalam satu pemikiran wawasan, di mana Pancasila juga sampai hari ini kita tahu menjadi sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Menurut sudut pandang kita bahwa pemuda masyarakat sekarang harus lebih peka terhadap situasi dan kondisi di negara kita dengan banyaknya dinamika suku, bangsa, bahasa, ya kan, terus terkait dengan politik di dalam dan luar negeri. Saya pikir kita sebagai warga bangsa Indonesia, negara Indonesia harus punya frame yang sama bagaimana memandang Pancasila, bagaimana mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu adalah hal yang sangat penting bagi kita saat ini. Kita memandang bahwa Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa dan bukan hanya sekedar wacana, tapi benar-benar ditanamkan di dalam diri. Dan cukup memprihatinkan juga bagaimana kita melihat di medsos sekarang anak-anak muda yang tidak bisa menyanyikan lagu Pancasila. Saya secara pribadi ini adalah satu hal yang cukup memprihatinkan ketika ada anak-anak kita yang tidak hafal dengan Pancasila. Jadi perlu pemikiran, perlu edukasi bagi kita warga, bagaimana perhatikan ke depan apa sih itu Pancasila, apa yang terkandung dari sila-sila Pancasila, dan itu tidak terlepas juga dari dunia pendidikan, tetapi atau sebagai tokoh-tokoh atau sebagai pemuda penggerak motor organisasi juga bisa ikut membantu edukasi. Baik, demikian dari Ibu Miss Gustini ya yang telah menyampaikan sudut pandangnya mengenai Pancasila sebagai perekat bangsa. Kalau menurut Vika sendiri bagaimana nih selaku Ketua PDPPM Lampung, maksudnya Pancasila sebagai perekat bangsa seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Tapi pun, Ya pun. terima kasih Mas Satria, terima kasih Ibu Miss Gustini selaku Ketua DPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, juga kepada Bambang Ismanto Ketua DPD GMPPK Provinsi Lampung, dan juga Bung Bambang Irawan selaku Sekretaris Karteker DPD KMPI Lampung. Bung Satria, menurut saya Pancasila ini tetap sebagai sebuah ideologi. Pancasila tetap sebagai dasar negara Indonesia yang memang lahir karena komitmen dari para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu melalui Bung Karno
1 Juni kita akhirnya dapat merasakan nilai-nilai itu ada dan saat ini terus mengalir dalam pembangunan dalam hati kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ada sebuah kisah perjalanan juga bahwa sebenarnya memang Pancasila ini sudah ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR 1978 di mana Pancasila ini memang merupakan dasar dari bangsa Indonesia ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Pancasila di masa sekarang, pemerintah secara gencar melalui kegiatan program salah satunya guru penggerak, sekolah penggerak, kemudian melalui sektor-sektor, saya melihatnya dari sektor pendidikan, bahwa saat ini sudah mulai diwujudkan secara nyata melalui program-program serentak bergerak Indonesia Maju, yaitu pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga bagi saya Pancasila merupakan sebuah falsafah, merupakan sebuah dasar, merupakan sebuah tonggak untuk membentuk karakter dari peserta didik dari generasi emas Indonesia tahun 2045. Sehingga menurut saya secara pribadi Pancasila ini memang masih harus dan tetap kita lestarikan sebagai falsafah hidup bangsa. Menurut saya seperti itu. Baik. Kalau menurut dengan Bung Bambang Irawan selaku Sekretaris Caretaker DPD KNPI Lampung sendiri, Pancasila sebagai perekat bangsa, bagaimana menurut sudut pandang Anda sendiri? Baik, terima kasih Mas Satria. Alhamdulillah sore hari ini bisa berkesempatan hadir. Sedikit memberikan narasi berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Menurut saya begini Mas Satria, ketika kita berbicara Pancasila, maka kita akan berbicara sebuah sejarah, kita akan berbicara hari ini dan kita akan berbicara masa depan. Kita berbicara sejarah maksudnya seperti ini Mas Satria. Jadi Pancasila itu menjadi sebuah ikatan suci bangsa Indonesia ketika founding fathers kita sudah mendeklarasikannya gitu. Dengan 5 butir-butir poin Pancasila itu bisa merekatkan seluruh perbedaan yang ada di sendi-sendi masyarakat Indonesia. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika itu semua diimplementasikan, maka berbagai macam suku yang ada di Indonesia, berbagai macam budaya yang tinggal di ribuan pulau di seluruh Indonesia itu terintegrasi dalam ikatan suci yang namanya ideologi Pancasila. Jadi dulu founding fathers kita itu mendeklarasikan Pancasila itu bukan hanya sebuah narasi, tetapi itu sebuah pedoman hidup yang bisa menyatukan kita semua. Bahkan bukan hanya bangsa Indonesia. Saya ingat sekali pidato Bung Karno sebagai salah satu founding father kita menyampaikan bahwasanya Indonesia punya Pancasila dan Pancasila itu menjadi solusi untuk dunia. Indonesia itu mempunyai berdikari dan berdikari itu untuk dunia. Gitu. Artinya apa? Pancasila itu relevansinya bukan hanya di Indonesia tetapi bisa di dunia. Jika memang itu diimplementasikan dengan baik. Kita berbicara Pancasila sekarang. Tentunya berbeda nilai-nilai ataupun ruh perjuangan zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena zaman dulu itu merasakan sekali perjuangannya itu sangat dekat gitu dengan nilai-nilai perjuangan. Sedangkan sekarang ketika kita sudah semakin jauh dari nilai-nilai perjuangan itu tentunya ada sebuah missing point di situ. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Maka tidak heran ketika sekarang itu sedang marak gitu ya terjadi di kehidupan kita sehari-hari di sosial media ataupun dimanapun itu. Seolah-olah dalam tanda kutip itu ada dua kelompok di sini. Ada yang pro Pancasilais dan ada orang yang dianggap tidak Pancasilais. Saya rasa dengan stigma-stigma seperti itu tidak akan menyatukan. Tetapi kita sebagai pelopor, sebagai pemuda, sebagai penggerak yang mendukung pemerintah untuk selalu mengkampanyekan Pancasila sebagai salah satu pedoman hidup, kita harus bersatu. Bagaimana supaya Pancasila hari ini implementasinya itu sesuai dengan cita-cita yang sudah disampaikan, yang sudah dideklarasikan oleh para pahlawan-pahlawan kita, oleh para founding fathers kita. Sehingga nanti tidak ada lagi yang namanya pro Pancasilais dan tidak Pancasilais.
Dan tidak ada lagi nanti anak-anak yang seperti disampaikan oleh Bu Miss Gustini tadi, tidak hafal Pancasila gitu, sehingga dibentuklah Duta Pancasila. Pancasila itu adalah pedoman hidup, sehingga tidak perlu dihafal, tetapi diimplementasikan dalam nilai-nilai kehidupan kita. Saya ingat sekali dulu waktu SD kelas 3 itu ada namanya pelajaran PPKN tentang tenggang rasa. Nah, saya rasa nilai-nilai seperti itu yang harus kita sisipkan ke dalam nilai-nilai kehidupan anak-anak kita gitu, yang sudah menjadi orang tua. Cobalah sisipkan nilai-nilai Pancasila itu, menghormati perbedaan, tenggang rasa, sudah terbiasa dengan adanya perbedaan pendapat, suku, ras, budaya, sehingga ketika kita bergaul dengan sesama kita, anak-anak kita itu nanti ke depan menjadi orang-orang yang secara otomatis sudah Pancasilais tanpa harus menghafalkan Pancasila. Karena berbicara Pancasila itu berbicara norma kehidupan, bukan hanya berbicara ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai dengan poin sila kelima. Dan yang selanjutnya adalah kita berbicara masa depan. Globalisasi dan kemajuan teknologi, Mas Satria dan pemirsa di rumah, saya rasa tidak bisa kita bendung lagi. Bagaimana arus informasi setiap hari, setiap detik itu berubah dan berkembang dengan pesat. Ketika kita membicarakan Pancasila, tetapi kita juga tidak gencar melawan arus globalisasi itu untuk menyisipkan nilai-nilai Pancasila, maka siapa yang berani menjamin 5 tahun, 10 tahun, bahkan 30 tahun ke depan Pancasila ini akan eksis di dalam nilai-nilai kehidupan kita. Mungkin akan eksis di dalam buku sejarah, akan eksis di dinding-dinding kelas-kelas, di dinding-dinding kantor, di dinding-dinding di ruang publik, eksis dengan logonya Bhinneka Tunggal Ika dengan 5 butir poinnya. Tetapi apakah itu akan diimplementasikan? Apakah itu akan ada jaminan anak-anak kita, penerus generasi kita itu akan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Maka ketika kita berbicara Pancasila masa depan, itu menjadi tugas tanggung jawab kita semua, bukan hanya tugas tanggung jawab pemerintah. Bagaimana kita mendorong program-program pemerintah yang bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila merasuk ke dalam sanubari kita, bukan hanya sebatas wacana, bukan hanya sebatas tulisan, tetapi itu akan menjadi perilaku kita. Kita akan menjadi manusia bangsa Indonesia yang seutuhnya, yang mempunyai nilai-nilai luhur Pancasila. Menurut saya seperti itu, Mas Satria. Barangkali nanti kita bisa diskusikan lagi secara detail dan secara lebar terkait Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang cukup menarik juga tadi disampaikan oleh Mas Bung Bambang Irawan ya, terkait dengan masalah Pancasila sebagai perekat bangsa. Tadi beberapa poin-poin yang juga sudah disampaikan. Saya kembali kepada Mas Bung Bambang Ismanto selaku Ketua DPD GMPPK Lampung. Bagaimana Bung Bambang Ismanto sudah bisa berkomunikasi dengan baik? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa dengar? Baik, kami sudah menerima suara Anda dengan baik di studio. Silakan Mas Bambang Ismanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun. Ya pun. Saya hormati Mas Satria sebagai host TVRI Lampung, senior saya Mbak Rafika Trisa Ananda dan Mbak Miss Gustin dan Bung Bambang Irawan sebagai senior saya. Ya, salam hormat untuk kalian dan salam hormat juga untuk pemirsa di rumah. Ya, baik. Menurut pandangan saya tentang Pancasila, kita melihat ke belakang, melihat sejarah, yaitu pada saat pembentukan BPUPKI, ya, itu ada dorongan dari Jepang, bahwasanya Jepang kalah pada saat itu, akhirnya membentuk yang namanya BPUPKI untuk menyelamatkan Jepang pada saat itu. Tapi kita tidak berbicara itu, kita berbicara Pancasila. Karena walau bagaimanapun Pancasila lahir atas dasar kemauan dari seluruh bangsa, ya, baik itu dari pemuda, dari rakyat, maupun dari tokoh-tokoh nasional lainnya. Apabila kita bandingkan dengan era globalisasi sekarang, itu kita bukan hanya berbicara, oh Pancasila hanya untuk dipajang, Pancasila hanya untuk dihafal. Tapi untuk kami, karena saya mewakili generasi milenial, saya sangat mengapresiasi apabila ada generasi-generasi milenial ini yang hafal dan bisa mengimplementasikan, gitu loh. Jadi saya berharap, ayo untuk generasi-generasi di Lampung, ya,
kita bukan hanya untuk dipajang, tapi memberikan sedikit dorongan kepada teman-teman kita. Awalnya dari kita dulu gitu, dari kita untuk sekeliling kita, baru untuk masyarakat yang lain. Kalau bukan dari diri kita sendiri, kita nggak akan bisa untuk yang namanya mengamalkan Pancasila itu. Gitu. Mungkin itu saja. Baik, sebagai awalan yang tadi sebagai udah disampaikan oleh Bung Bambang Ismanto terkait dengan Pancasila sebagai perekat bangsa. Jadi intinya kalau saya bisa menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bahwa sepakat bahwa Pancasila adalah suatu ideologi yang memang harus diimplementasikan dalam kehidupan. Namun dalam kenyataannya kita melihat seperti perkembangan teknologi ataupun juga kemajuan saat ini juga ternyata berpengaruh juga terhadap generasi-generasi yang ada saat ini. Nah, saya ingin kepada Mbak Vika terkait dengan tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Bambang Irawan ataupun juga dari Mbak Miss Gustini terkait dengan generasi-generasi saat ini tampaknya sudah mungkin bahasanya mungkin kurang mengenal terkait dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Terbukti tadi seperti lagu Pancasila mungkin tidak semua generasi saat ini paham ataupun juga bahkan mungkin tahu lagu tersebut ataupun juga hal-hal yang lain terkait dengan Pancasila mungkin mereka masih belum paham. Menurut Mbak Vika, melihat kondisi yang ada seperti itu, bagaimana seharusnya? Baik, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh semua narasumber ya. Tetapi saya ingin menegaskan begini, pemerintah saat ini telah bergerak bersama serentak wujudkan Merdeka Belajar. Kalau kita bicara tentang peserta didik, kebetulan alhamdulillah saya terpilih mewakili Kota Bandar Lampung sebagai calon guru penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang salah satunya di situ sebagai guru penggerak, kita bersama-sama mempelajari tentang konsep Ki Hajar Dewantara, di mana konsepnya itu Ingar Susung Telodo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Nah, di dalam program guru penggerak ini ada 9 bulan kami akan belajar. Nah, para guru di Indonesia itu dipilih, disaring dalam program guru penggerak, dan dari Kota Bandar Lampung dari ribuan alhamdulillah terpilih sebanyak 100 orang dan saya salah satunya sebagai guru penggerak dari Kota Bandar Lampung untuk Provinsi Lampung. Nah, di dalam kegiatan selama 9 bulan pendampingan oleh instruktur ahli, kemudian oleh para pembimbing, kemudian dari pengajar praktik guru penggerak, di situ kami para guru diajarkan tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep nilai-nilai Pancasila yang dikaitkan dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di sini kami belajar benar-benar belajar tentang nilai dari guru penggerak, benar-benar belajar tentang apa yang dibutuhkan dan harus memberikan apa kepada peserta didik. Dan salah satunya yang membanggakan adalah pemerintah secara masif terstruktur itu memang memberikan berbagai pengetahuan dan pendekatan kepada para guru sebagai salah satu orang yang menyentuh langsung kepada peserta didik untuk menerapkan ini, untuk dapat memberikan pendidikan kepada mereka tentang Pancasila. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa pemerintah kita bukan hanya bergerak, dan ini bukan hanya bagaimana guru sebagai salah satu sumber belajar untuk mentransfer ilmu. Nah, kebetulan saya juga bukan hanya sebagai guru penggerak, tapi saya juga terpilih sebagai master trainer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk guru belajar seri keterampilan hidup kerjasama Kemdikbud dan UNICEF. Jadi saya ingin menegaskan bahwa para guru saat ini sedang berjuang untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada generasi Indonesia Emas untuk tahun 2045. Dan ini bukan hanya tanggung jawab dari guru, orang tua murid, karena kita saat ini sedang berduka. Kita saat ini sedang dalam kondisi yang tidak normal. Tidak semua orang, tidak semua, bahkan negara kita juga tidak bisa memprediksi bahwa virus COVID ini akan sampai kapan akan berakhir. Nah, saya hanya ingin menegaskan begini. Bila pembelajaran jarak jauh ini menjadi beban bagi para guru, di mana lagi peserta didik kita akan menaruh harapan. Selama guru-guru masih mau belajar, sekolah akan menjadi rumah bagi anak-anak Indonesia. Rumah untuk apa?
rumah untuk memberikan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang diharapkan akan dapat menjadi perekat bagi generasi muda, bagi orang tua, bagi masyarakat. Dan tugas kita bersama, apalagi di sini ada Sri Kandi PP, kemudian di sini juga ada tokoh-tokoh pemuda Lampung yang diharapkan bisa menjadi stakeholder yang baik untuk juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Gitu. Karena memang bukan hanya tanggung jawab dari guru semata. Salah satu contoh yang tadi dikatakan oleh Bung Bambang Irawan bahwa pemerintah menelurkan program-program. Nah, salah satunya adalah besok yang juga digulirkan oleh pemerintah adalah seri webinar pembelajaran tatap muka terbatas. Yang alhamdulillah saya terpilih sebagai moderator untuk kegiatan itu, kegiatan yang akan diisi oleh Dirjen Pendidikan Dasar. Nah, di situ nanti Bung Satria, di situ banyak sekali guru-guru yang akan ikut terlibat dan diharapkan dengan adanya program-program seperti ini dan apalagi misalnya kita dapat bersinergi pemuda-pemuda Lampung untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bersifat masif, saya yakin nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya dapat diimplementasikan tetapi juga dapat diterapkan oleh kita semua. Berbicara tadi saya menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Bambang tadi bahwa kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi, dan saya sudah bergerak untuk memulainya dan saya ingin mengajak generasi muda untuk kita sama-sama berjuang bersama untuk menerapkan ini kepada generasi muda, generasi emas Indonesia di tahun 2045 gitu. Baik, ke Mbak Miss Gustini mungkin, bagaimana komentar Anda? Artinya bahwa salah satu mungkin untuk bisa mengembangkan ataupun juga mewujudkan kembali nilai-nilai Pancasila tadi yang dikatakan sudah mulai luntur adalah melalui pendidikan. Mbak Miss Gustini, bagaimana komentar Anda? Jadi Mas Satria, ini penjelasan yang cukup panjang lebar nih Mbak Pika sudah dari sudut pandang pendidikan menjelaskan bagaimana pemerintah sudah mempunyai program-program ke depan mengedukasi bagaimana nilai-nilai Pancasila ini untuk bisa terus diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Jadi dalam sudut pandang saya bahwasannya kita harus paham satu frame dulu bahwa Pancasila ini adalah tidak terlepas dari nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Di mana di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai tentang tradisi-tradisi, tentang bumi kita yang sudah disampaikan oleh Bung Karno. Saya coba mengutip apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami. Artinya tradisi-tradisi kami sendiri dan aku menemukan 5 butir penting. Ini kata-kata yang menurut saya begitu saya membacanya sungguh satu hal yang luar biasa. Bagaimana seorang pendiri bangsa, founding father kita mengatakan Pancasila itu adalah kita. Pancasila itu adalah bagian dari diri kita, jati diri kita sebagai bangsa. Kemudian bagaimana di dalam bangsa kita itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dengan kebinekaan. Bahwasanya memang nggak ada kata lain bahwa memang kita satu pribadi yang saat ini nilai-nilai Pancasila yang menurut pandangan saya melihat di generasi yang akan datang apabila ini tidak pemerintah, masyarakat maupun kita secara pribadi tidak peduli, maka nilai-nilai Pancasila ini akan luntur. Bagaimana mengimplementasikannya? Saya ingat betul waktu zaman kita masih kecil ya, bahwa kita sering sekali upacara setiap hari Senin, bagaimana Pancasila itu dibacakan. Bahkan saya dulu semangat kalau menjadi petugas upacara untuk membacakan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 atau sebagai petugas lagu. Nah, hal-hal ini yang menurut saya simple sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengimplementasikan itu dalam diri kita dulu. Betul tadi seperti Bambang bilang, kita mengimplementasikannya dalam diri kita, dalam keluarga kita dulu. Saya tanya juga tadi, begitu ada petua wacana, iseng saya juga tanya sama anak saya, "Mak, ada hafal nggak lagu Pancasila? Salah satu lagu kebangsaan?" Nggak tahu. Jadi menurut saya ini hal yang memprihatinkan. Saya sendiri juga lengah, walaupun dulu waktu kecil saya tuh mendownload lagu-lagu di MP3 untuk bisa didengarkan kepada anak saya pada saat dia TK. Ini loh. Jadi pada saat dia bangun tidur di rumah itu saya sudah membiasakan. Mungkin sekarang usianya sudah 15 tahun, SMA mungkin lupa. Tetapi begitu kita pendengarkan kembali, oh iya, ingat gitu. Saya sendiri pribadi juga sharing pengalaman bagaimana kita dulu di masa kecil itu
lagu-lagu Pancasila itu sering waktu saat TV tayang kita sudah bisa mendengar bahwa setiap Tambah berita ya Mbak In ya? ya TV dimulai sampai kita Ya. berdiri menyanyikan lagu Pancasila. Jadi menurut saya dari hal yang simpel saja, bagaimana kita mengedukasi lingkungan kita, mencontohkan bagaimana keragaman, bineka untuk saling menghargai, bagaimana anak-anak di rumah bisa menghargai mbaknya, orang yang lebih tua gitu. Saya pikir dari hal yang mudah saja dulu, dari hal yang simpel di sekeliling kita, sehingga kita akan bisa mengedukasi, kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, selain di sekolah juga seperti itu. Dan satu hal pengalaman juga, bahwa saya pernah mengikuti pendidikan Lemhanas, di lembaga Lemhanas, waktu itu HIPMI yang mengadakan, karena saya juga waktu itu adalah salah satu pengurus HIPMI Lampung. Di situ saya merasa tersentuh, dan jiwa kebangsaan saya kembali terpanggil, karena setiap hari, begitu bangun tidur sampai di ruang kelas belajar itu, tidak ada suara lain kecuali lagu-lagu kebangsaan. Sehingga menimbulkan rasa nasionalisme kita yang kuat. Dan hal ini yang saya pikir bukan hanya lagu-lagu daerah saja deh. Untuk di instansi pemerintahan, mungkin di lampu merah sekarang kita udah dengar. Tadi saya juga dengar di Kota Bandar Lampung. Begitu saya bersepeda pagi, saya mendengar ada lagu Pancasila yang dikumandangkan, ada himbauan juga dari Ibu Wali Kota terkait apa itu Pancasila. Jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya menarik, yang sudah lama ditinggalkan. Hal-hal yang simpel tapi mengingatkan kita kembali sebagai warga masyarakat bahwa oh iya, hari ini ada Hari Pancasila. Saya harap ke depan ini edukasi yang luar biasa juga. Saya memberikan apresiasi juga pada hari ini kepada pemerintah Kota Bandar Lampung, di mana Ibu Wali Kota sudah menyatakan, mengingatkan bahwa hari ini, hari libur ini adalah Hari Pancasila. Kemudian di belakangnya ada background lagu Pancasila gitu. Bagi saya kita mulai dari hal-hal yang kecil saja, sehingga nanti ke depan bahwa kita sudah membiasakan bagaimana kita sebagai manusia itu hidup bersosial, yang salah satunya itu adalah isi dari sila dari Pancasila itu sendiri, dari 5 sila yang sudah ada, sehingga bahwa tidak hanya sebagai wacana bagi dunia pendidikan atau juga pemerintah, tapi ini benar-benar diimplementasikan, kita mulai dari diri kita dan lingkungan kita sendiri. Itu saya rasa yang penting. Baik, saya ke Bung Bambang Ismanto. Kalau menurut komentar Anda, Bung Bambang, terkait dengan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa dalam hal mengembangkan nilai-nilai Pancasila adalah melalui pendidikan. Bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya sangat setuju gitu. Karena edukasi itu penting, apalagi untuk yang basic-basic ya, untuk yang dasar-dasar. Minimal dari kita dulu, apa itu Pancasila, sejarahnya itu seperti apa, ya kan? Terus implementasinya itu bagaimana? Dari kita dulu. Dan menurut saya, hal yang paling basic itu adalah dari faktor keluarga. Karena walau bagaimanapun, anak itu akan mengerti apabila ada edukasi atau peran orang tua di dalamnya. Jadi kalau misalnya dari basic, dari lingkungan keluarga aja, orang tuanya belum bisa mengenalkan apa itu Pancasila, ya kan? Itu akan susah, justru. Apalagi sekarang Indonesia ini sudah masuk ke era globalisasi, kan? Percepatan teknologi semakin maju. Jadi tidak ada salahnya apabila peran orang tua itu sangat besar. Terlepas dari peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tapi menurut saya hal-hal basic untuk mengedukasi itu dari keluarga. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID, yang semuanya itu serba terbatas, ya kan? Semua serba virtual, semua serba Zoom. Jadi akses untuk anak-anak ataupun generasi milenial itu ditanamkan di diri mereka tentang Pancasila itu apa, maknanya, harus dari keluarga itu sendiri. Itu menurut saya hal yang basic. Baik, dari keluarga ya. Baik, kembali ke Mas Bambang Irawan. Bagaimana kalau mungkin tambahan dari Anda sendiri, bahwa dari beberapa narasumber sudah mengatakan bahwa untuk seperti yang Anda sampaikan tadi, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik itu adalah dengan melalui pendidikan, menurut para narasumber kita sebelumnya. Bagaimana, mungkin ada yang ditambahkan dari Anda, Bung Bambang Irawan? Baik,
Terima kasih Mas Satria. Pemaparan yang sudah luar biasa disampaikan oleh seluruh pemateri tadi, bahwasanya memang ketika kita memandang Pancasila itu kita harus paham secara keseluruhan bahwasanya Pancasila itu adalah falsafah hidup yang sifatnya dogmatis, artinya harus disampaikan melalui karakter-karakter di kehidupan kita sehari-hari. Yang tentunya peran yang paling utama adalah pemerintah sebagai leading sector, bagaimana mengkampanyekan supaya Pancasila itu tetap eksis dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai macam program di banyak lini, mulai dari pendidikan, dari sisi sosial, budaya, agama, dan semacamnya, itu harus komprehensif. Yang selanjutnya adalah butir-butir Pancasila itu harus dimiliki oleh setiap individu, maksudnya seperti ini Mas Satria. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, teman sebaya, sahabat, bahwasanya poin pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka apapun agama kita, kita harus tunduk, taat, yakin kepada agama kita masing-masing, mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah poin kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sebagai manusia harus mempunyai rasa adil. Gitu. Kalau di dalam agama Islam tentunya kita sudah diwajibkan sebagaimana kita harus adil. Bahkan kita memandang keadilan itu tanpa harus memandang rasa suka ataupun tidak suka, tetapi lebih mengedepankan rasa adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita menjadi manusia yang harus adil dan harus beradab. Adab harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam orang Jawa itu ada toto kromo, kalau dalam orang Lampung itu ada piil, pasenggiri, dan budaya-budaya yang lainnya yang harus dijunjung tinggi. Sampai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kita memandang seluruh manusia yang ada di Indonesia ini, kita memandang dari sisi-sisi dari sosial, budaya, agama, dan semacamnya, itu dalam pergaulan sehari-hari itu sama. Tidak ada sekat, ini si kaya, ini si miskin, ini si buruk rupa, ini ada si hitam, ada si putih. Tetapi kita memandangnya lebih kepada nilai-nilai kemanusiaan yang kita semua itu sama. Artinya harus ada deskripsian secara detail dan harus ada pengimplementasian secara detail dari butir-butir Pancasila itu, sehingga kita tidak gagal paham. Kita tidak hanya berbicara konsep secara global, Pancasila adalah ideologi, Pancasila adalah falsafah, tetapi implementasinya caranya seperti apa, itu yang harus kita sepakati bersama dan harus kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin menurut saya seperti itu, Mas Satria, pandangan dari saya. Baik, Bung Bambang Irawan, masih kepada Anda. Ini terkait dengan tadi pernyataan yang sempat Anda sampaikan bahwa memang pada kenyataan kita juga melihat di media sosial sempat ada terjadi dua kubu di masyarakat kita melalui media sosial terkait dengan adanya yang sebagai pro Pancasila dan atau ada juga yang dikatakan tadi seperti Pancasilais. Sikap kita terkait dengan hal tersebut bagaimana menyikapinya? Baik, seperti yang saya sampaikan, Mas Satria, sikap Pancasila atau tidak Pancasila itu bukan diukur dari banyaknya kosakata yang kita keluarkan yang mengacu kepada Pancasila. Bukan hafalnya lagu Pancasila. Itu satu bagian dari sekian banyak item yang harus kita miliki sebagai manusia Pancasila. Seperti saya katakan, perilakunya pun harus Pancasila gitu. Maka kita sebagai orang yang terdidik, orang ini harus bisa memandang gitu, jangan sampai ikut-ikutan. Kamu tidak Pancasila gitu, karena kamu tidak mau menerapkan misalnya salam Pancasila gitu. Kamu tidak Pancasila, kenapa? Karena kamu masih nyinyir terhadap orang lain. Kita harus paham juga karakter bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku. Mungkin ada orang yang menyampaikan pendapat itu tidak sama dengan pendapat yang lainnya, tetapi itu semua harus kita sadarkan, harus kita bungkus dengan satu kata, yaitu persatuan untuk bangsa Indonesia gitu. Jadi kita tidak bisa ikut-ikutan gitu, memandang si A ini salah, si B ini salah, tetapi bagaimana kita bisa mengambil titik poinnya, titik temunya, yaitu persatuan Indonesia, sehingga di satu titik nanti kita semua akan menjadi manusia Pancasila. Memang ada orang yang tidak pro Pancasila, seperti semacam teroris yang sedang marak gitu ya.
dia ngebom apa segala macam, tetapi kita juga tidak bisa berbicara jauh karena memang ada ranahnya sendiri gitu. Tetapi memang ada menurut saya oknum-oknum orang yang berusaha untuk merusak Pancasila, terutama mungkin oknum-oknum yang ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia, yang ingin menguasai, mengeruk segala macam kekayaan yang ada di Indonesia. Sehingga ketika Pancasila itu merasuk ke dalam bangsa Indonesia akan sangat susah sekali digoyang. Maka masuklah unsur-unsur itu untuk memporak-porandakan persatuan kita. Maka saya sebagai pemuda Indonesia, sebagai unsur dari KNPI, mewakili seluruh teman-teman KNPI, mewakili seluruh unsur UKP, mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk tetap bersatu, untuk menyelamatkan bangsa kita supaya kita ke depan menjadi bangsa yang kompetitif, berdaya saing, dan bisa maju mengalahkan bangsa-bangsa yang lain sehingga kita akan menjadi bangsa pemenang di dunia. Terima kasih Pak Satria. Baik, jadi artinya menyikapi terkait dengan perbedaan dua kubu tadi itu kembali lagi-lagi pada poin atau juga nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri ya, yaitu persatuan Indonesia ya. Baik, sangat menarik sekali Mas Bambang Irawan atas pendapat Anda. Baik, satu terakhir mungkin untuk para narasumber semuanya nih karena keterbatasan waktu kita. Jadi dalam peringatan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni hari ini, apa yang mungkin ingin disampaikan dari masing-masing Anda? Saya ingin kepada Bung Bambang Ismanto terlebih dahulu, silakan. Ya, baik. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, yang terdiri dari berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai macam sudut pandang, pemikiran, pemahaman. Nah, Pancasila ini adalah simbol dasar negara, ya. Pedoman kita, iya. Tapi makna dari Pancasila itu adalah satu kesatuan. Yang mana, ya kalau kita terpecah belah, cuma hanya karena isu ataupun ya dalam tanda petik oknum, gitu ya, kita tidak akan maju. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mempererat satu kesatuan ini, mengamalkan Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tapi implementasinya dari diri sendiri dulu, gitu. Dan untuk lingkungan kita, baru nanti untuk kedepannya, insya Allah Indonesia ini akan lebih baik, gitu. Tapi harus dari diri kita sendiri ya, mengawalinya. Gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Baik, implementasi dimulai dari diri sendiri. Itu dari Bung Bambang Ismanto. Selanjutnya Mbak Miss Gustini, silakan. Baik, Mas Satria, ada pesan yang ingin saya sampaikan bahwasannya kita harus punya konsep dalam hidup. Jadi jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang dalam kita hidup berbangsa dan bernegara. Tapi mari kita junjung tinggi kesatuan dan persatuan, itu lebih penting. Jadi utamakan persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda pendapat, berbeda suku. Kita harus tanamkan bahwa di dalam diri kita bahwa kita harus bisa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan terkait terlepas dari apapun pandangan atau perilaku kita yang berbeda-beda. Saya rasa itu penting. Baik, terima kasih Mbak Miss Gustini. Selanjutnya Mbak Vika, silakan. Baik, terima kasih. Bagi saya, Pancasila adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, falsafah hidup bangsa. Kami telah memulainya di SMP Negeri 12 Bandar Lampung melalui surat cinta untuk Indonesia. Nah, itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang unik, yang baik, yang bisa diterapkan oleh kita semua. Gitu. Jadi, kalau kita bicara tentang Pancasila, artinya kita bicara tentang diri kita. Kita bicara tentang contoh nyata. Kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan 5 nilai, 5 falsafah, karena Pancasila adalah kita. Guru penggerak Indonesia Maju. Baik, terima kasih Mbak Vika. Pancasila adalah kita ya. Itu dari Mbak Vika ya. Terakhir dari Bung Bambang Irawan, silakan. Pancasila final, Bhinneka Tunggal Ika final sudah tidak kita diskusikan lagi. Mari kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, tapi NKRI harga mati. Harga mati. NKRI harga mati. Baik, baik Bung Bambang Irawan, terima kasih untuk kebersamaannya. Kemudian juga Mbak Vika, terima kasih juga, dan juga Mbak Miss Gustini serta Bung Bambang Ismanto, terima kasih atas kebersamaannya. Untuk para narasumber semuanya yang telah bergabung pada aplikasi Zoom di Sudut Pandang pada kesempatan kali ini. Jadi pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, dalam sudut pandang kita pada kesempatan kali ini dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, dari para narasumber mengatakan yang pada intinya adalah bahwa bagaimana kita mengaplikasikan Pancasila itu adalah bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk mengimplementasinya, yang kemudian juga kita wujudkan dalam hal tadi kebinekaan tunggal ika, kemudian juga mengutamakan persatuan dan juga kesatuan. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Selamat sore semuanya. Dan pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, demikian sudut pandang pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Muhammad Satria atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.